Memang kadang-kala banyak orang salah paham, salah sangka dengan saya gitu. Many people got Kalau misunderstanding ketemu about di jalan me. mereka menegur dengan bahasa Inggris. Because whenever people see me, they will greet me in English. They will talk to me in Tapi English. setelah saya bicara bahasa Manado dengan istri saya, mereka kaget dan berheran. Wah, but memang mujizat terjadi. They were shocked when they heard that I speak not only Indonesian but Manadonese, and they said that miracles is happening. Begitu juga waktu saya pelayanan ke Belanda, ke kampung halaman opa saya. So when I went to the Netherlands to visit, my relative, Ya, saya juga heran. Mereka juga heran melihat saya, kok saya nggak bisa bahasa Belanda tapi bahasa Manado lancar. and they were surprised to find out that I could not speak Dutch, but I Akhirnya was saya- fluent in Manado. Hanya saya berkomunikasi dengan sepupu-sepupu saya di sana harus pakai penterjemah. saudara. And I needed a translator in order for me to communicate with my cousins there. Ya, sudah itu sebagian perkenalan, yang lain pasti sudah kenal. And that's just a small Yeah. introduction. I know some of you have known me. Ya, karena saya mau dikenal juga, karena saya mau dikasihi. Amin. I want you to know me Karena and I pada want to kalau be tak loved. dikenal tak disayang. Because if you fail to know, you fail Ya, to love. saya mau sebelum saya nanti kembali ke Manado, saya sudah disayang sama saudara. And my prayer is that before I go back to Manado, you all will remember me and love Ya, me. baik, saya nggak panjang lebarkan, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Now we're going to start with the Word of God. Tema khotbah pada hari ini adalah ibadah yang sejati. My title of this morning is that a Hidup true yang worship, beribadah. to have a life of Kita worship. mulai di tahun yang baru ini, di awal yang tahun ini, Because we start in this new year, mari kita melihat apakah kita ini sudah benar-benar beribadah yang sejati kepada Tuhan. and let's look up ourselves. Have we really, truly have a life full of worship? Kalau saya katakan ada ibadah sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati. When I say there is a true worship, that means that there are worship that aren't true. Memang ada ibadah sejati, ada ibadah murni, ada ibadah yang palsu. saudara. But it's true that there is a true worship and there is some worship that are fake. Nah, hari ini kita akan belajar And today apa we're going to itu learn dan bagaimana ibadah yang sejati, ibadah yang murni, dan ibadah yang tidak sejati, ibadah yang tidak murni itu. which one is the true worship and which one is the fake Dan yang worship. saya tahu yang tertulis dalam Alkitab, Tuhan menghendaki kita harus beribadah yang berkenan kepadanya. And all I know, the Bible recorded that we need to have a life full of worship that pleasing to Him. Ya. Saudara, mengapa saya dan saudara harus beribadah? Why do we need to worship? You and I, we need to worship. Allah menginginkan kita harus beribadah kepadanya. God requires us, wants us to have a life full of worship to Him. Mari kita lihat mengapa saya dan saudara harus beribadah kepada Tuhan. Kita baca Titus 2 Let's turn to Titus 2, ayat 11 dan 12. verse 11 and 12. Titus 2 ayat 11 dan 12. Ya. Kita akan baca bersama 2, 3. Karena kasih For the karunia grace Allah of God yang has menyelamatkan appeared, semua bringing manusia sudah salvation nyata. for all people. Ayat 12. Verse 12. Ia mendidik Training kita us supaya kita to meninggalkan renounce kefasikan ungodliness dan and keinginan-keinginan worldly duniawi passions, dan supaya and kita to live hidup bijaksana, self-controlled, adil dan upright, beribadah and godly di lives dalam dunia in the sekarang ini. present age. Di dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan karena kita, saya dan saudara telah menerima kasih karunia Allah. Verse 11 says, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all Kita of semua us. sudah menerima kasih karunia Allah saat ini. All of us has received that grace of God. Yaitu kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan, membebaskan kita dari hukuman dosa. The grace that has saved us, redeemed us from the punishment of sin. Kasih karunia Allah yang telah menggagalkan, membebaskan kita untuk kita tidak menuju neraka. The grace of God that has spared us from hell.
Kasih karunia yang telah melepaskan kita daripada ikatan dan belenggu dosa. The grace of God that has delivered us from Dan the kasih bondage of karunia sin. Allah yang telah memberikan kita kasih hidup sebagaimana kita adanya saat ini pagi hari ini. And the grace of God that has allowed us to Semua itu live a adalah kasih life. karunia Allah. It's all because of God's grace. Bukan karena kekuatan dan gagah kita. Saudara. Not by our own effort, by our own strength. Nah, firman Allah katakan kita semua sudah menerima kasih karunia Allah itu. Now the word of God says that we all have received that grace Dan of kasih God. karunia itu hanyalah Tuhan yang satu-satunya bisa memberikan kepada kita. That is only God that can give us that Tidak ada grace. seorang pun yang sepower bagaimanapun, seberkuasa bagaimanapun, sehebat bagaimanapun, sekaya apapun yang tidak sama bisa memberikan seperti Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. There's no other man, no other human power that can bestow us that grace. Hanya Tuhan Yesus yang telah memberikan kepada kita. Only Jesus that can give us the grace. Dan kan itu di ayat 12 mengatakan, And verse 12 says, iya dikatakan, iya itu kasih karunia, saudaraku. Iya itu adalah kasih karunia itu. Mendidik kita, artinya Tuhan memberikan kasih karunia itu bagi kita, yaitu kasih karunia itu mendidik kita supaya apa? Supaya apa? Kita beribadah di dalam dunia sekarang now ini. that grace is the one that train us to renounce ungodliness, to renounce worldly passions. Kasih karunia itu mendidik kita supaya meninggalkan segala kefasikan keinginan dunia dan supaya kita beribadah kepada Now Tuhan. that same grace is the one that taught us how to live a self-control, upright, and godly living. Karena itu, mengapa kita harus beribadah? And therefore, why we need to have a life Karena full of kita worship. pertama sudah menerima kasih karunia Allah. Number one is because we have received grace of God. Yang kedua, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Number two Keluaran pasal 9 ayat 1. is in the book Exodus 9. Kita lihat dalam perjanjian lama, tadi perjanjian baru. Di sini Tuhan berfirman kepada Musa. This is when the Lord said Agar these words to supaya Moses. Musa pergi berhadapan dengan Firaun supaya Firaun membiarkan bangsa Israel keluar. To go into Pharaoh and say to him, let my people go that they may serve me or that they may worship me. Supaya apa? Supaya mereka beribadah kepada So Tuhan. that they may worship me. Mari kita baca Keluaran 9 ayat 1. Let's turn there. Exodus 9 verse 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi Go back to Pharaoh. the Lord supaya commanded mereka Moses to- beribadah This is kepadaku. what the Lord says. Let my people go so they Dan can saudara, worship me. kalau saudara baca ini di Keluaran ini dari Keluaran pasal 4 saudara, sampai pasal 10, Tuhan berkali-kali berfirman kepada Musa tentang ini. If you keep reading the book of Exodus from chapter 4 through 10, the Lord mentioned it over and over about worship me. Yaitu firmannya kepada Musa, memerintahkan Musa untuk pergi ke Firaun dan katakan kepada Firaun, biarkan umatku pergi keluar dari perbudakan Mesir dan supaya mereka beribadah kepadaku. That how God commanded Moses to go to Pharaoh so that they can let the people go to serve the Lord, to worship the Lord. Dan kalau firman itu berkali-kali disebutkan, ini berarti sangat penting, saudaraku. So if God repeatedly mentioned this, that means it is very important. Nah, Tuhan berfirman supaya umatnya harus beribadah kepada Dia. Jadi mengapa kita harus beribadah? Karena ini adalah perintah Tuhan buat kita. Now why we need to worship? Because this is God's Kita adalah command to us. Israel rohani. Because we are Israel bangsa yang spiritual melambangkan kita Israels. sekarang ini. Nah, ketiga, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? And number three, why we do need to worship the Lord? 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama. 1 Timothy 4, 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. verse 7 and 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Do not waste time arguing over godless ideas and old wives' tales. Instead, train yourself to be godly. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Verse 8 says, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Firman Tuhan katakan,
ibadah itu adalah berguna bagi kita baik sekarang ini maupun masa yang akan datang. So the word of God says what? Godliness or worship is so much better. It has benefit, it's beneficial. Jadi mengapa kita harus beribadah? Karena ibadah itu berguna bagi hidup kita di masa saat ini yang akan datang. So why do we need to worship? Because worship is full of benefits. Bahkan ayat itu katakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Harus dilatih untuk beribadah. Even verse 7 says that train yourself to be godly. Dan keempat, saudara, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Mari kita baca Maliakhi 3 ayat 18. Now the next one, number 4, why do we need to worship the Lord? Now turn to Malachi, the book of Malachi 3, verse 18. Maliakhi 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Maliakhi 3 ayat 18. Malachi 3:18. Firman Tuhan katakan bahwa ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Then you will again see the difference between the righteous and the wicked. Ya, maka kamu akan melihat kembali perbedaan, katakan orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Between Allah. those who serve God and those who do not. Jadi saudara, ada perbedaan. So there is going to be a difference. Jadi kita yang beribadah kepada Tuhan, kita akan bisa tahu orang yang beribadah dan tidak beribadah. So we who worship the Lord, there will be a difference between those who worship and those who don't. Karena ada perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Kita bisa tahu. Because people can tell the difference. Jadi saudara, kita harus beribadah kepada Tuhan. So we must worship the Lord. Nah, masalahnya saat ini, Now the problem is, ada banyak orang Kristen masih salah paham, salah pemahaman, salah pengertian tentang ibadah. many Christians have misunderstandings about worship. Mereka berpikir ibadah itu hanya seperti sekarang ini, 2 jam di hari Minggu. They thought all this time that worship consists of 2 hours spent at church Atau 2 jam pada waktu kul. or 2 hours during cool. Ibadah bukanlah hanya 2 jam seperti ini. This is not the worship. Ibadah itu adalah berhubungan dengan cara hidup, pola hidup, sikap hidup kita. But worship talks about our lifestyle, our behavior. Kita yang ada sekarang ini berada di tempat ini adalah bukan salah satu bagian dari ibadah. When we gather here right now today in this place, Bukan this is a ibadah yang part of worship. seutuhnya itu, saudara. This is not the whole worship. Ini adalah bukan bagian dari ibadah, yaitu kita berkebaktian pada Tuhan 2 jam hari Minggu. But this is just a small part of worship when we dedicate our time to seek God. Tapi ibadah yang sejati, ibadah yang murni, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah berhubungan dengan cara hidup kita, pola hidup kita, sikap hidup kita sehari-hari, bukan hanya 2 jam pada hari Minggu. But the true worship talks about our lifestyle, our daily lifestyle, our entire being. Tapi berhubungan dengan cara hidup kita dalam sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 31 hari, setahun 356 hari. But it's not only 2 hours at church, but 365 days a year, 24 hours in 7 days. And in the whole entire month, 31 days. Nanti kita akan melihat bagaimana firman Tuhan tertulis ibadah yang tidak sejati itu seperti apa dan ibadah yang sejati itu seperti apa. And we will see it from the Word of God, the kind of true worship and also the one that is untrue. Puji Tuhan, kita yang sudah rajin pergi ke gereja, berarti kita sudah melakukan salah satu kebaktian, salah satu ibadah. We praise God for those of you who have been faithfully come to church and seek His face. Tapi saudara ingat, kita rajin ke gereja setiap hari Minggu belum tentu menjamin saudara sudah beribadah kepada Tuhan. But that does not guarantee that you have worship or serve the Lord. Maaf saudara kalau saya katakan begitu, kalau hanya 2 jam setiap minggu belum tentu pasti sudah beribadah. Tapi kalau saudara sudah beribadah kepada Tuhan, pasti jamin saudara setiap hari Minggu pasti ke gereja. It's the other way around. But if you have worship and serve Him your whole entire life, your whole being, that means you will spend 2 hours at church. You would automatically go to church. Ya, ada banyak orang Kristen di Manado sana
There's so many Christians in Manado. Sangat menghilangkan kebaktian hari Minggu di gereja. Mereka pikir setiap minggu mereka harus pergi ke gereja karena mereka sudah beribadah kepada Tuhan. They really thought by going to, they have to go to church in order for them to practice this, to Bahkan worship. bahkan sampai mereka kalau tidak pergi ke gereja hari Minggu berhalangan mereka gereja. Mereka pikir yang penting persembahannya mereka pergi ke gereja. And it's so much so that if they cannot make it to church, they will try so hard to give their offering so that the offering can reach to the church. Jadi waktu mereka tidak bisa ke gereja, mereka panggil tetangga, tolong titip akan kita persembahannya supaya mereka anggap supaya mereka juga sudah ke gereja itu sudah beribadah. So when they cannot go physically to church, they will ask their neighbors like, hey, can you go to church and bring my offering with you? Karena mereka pikir sudah mereka beribadah itu kepada Tuhan. Because that's what they thought of a true worship. Tetapi setelah hari Senin sampai Sabtu hidup di dalam dosa. But from Monday to Saturday, they live in sin. Saudara, itu bukanlah ibadah kepada Tuhan. That is not the true worship. Nah, saudara, mari kita akan melihat. Alkitab tuliskan ibadah yang tidak sejati itu, ibadah yang tidak berkenan. Alkitab mengistilahkan ibadah yang percuma. And we will see from the word of God the kind of worship that is useless, that is meaningless. Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9, mari kita baca. Matthew 15. Matius pasal 15 ayat 8 Matthew 15 verse 8 sampai dengan 9. to 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Verse 8 says, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Ya, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, dengan jelas Alkitab katakan sini apa? Ada ibadah yang percuma. Their worship is a farce, for they teach man-made ideas as commands from God. Percuma itu berarti tidak sejati, tidak berkenan. It's useless. That means it's meaningless. It's not pleasing to God. Nah, mengapa bangsa Israel pada waktu itu mereka ibadahnya percuma kepada Tuhan? But why God said this to the people of Israel at that time? Karena apa? Di dalam ibadah mereka, Tuhan yang terjadi hanya adalah ajaran-ajaran dan perintah manusia yang mereka lebih turuti dan mereka berlakukan. Because the next verse says that they teach man-made ideas as commands from God. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa mereka itu lebih memperlakukan adat istiadat daripada firman Tuhan. If we see the previous verses, it says that they take the word, they cancel the word of God for the sake of their own tradition. Nah, ibadah yang sejati itu berhubungan dengan cara hidup. So the true worship is connected or has something to do with the lifestyle. Ada that banyak you orang have. Kristen masih lebih memperlakukan adat istiadat mereka daripada firman Tuhan. There's so many Christians who still hold on to their tradition than the word of Ada God. banyak orang Kristen lebih menghargai, lebih menghormati kebiasaan-kebiasaan umum, kebiasaan-kebiasaan pergaulan di masyarakat, kebiasaan-kebiasaan bersosialisasi di masyarakat daripada firman Tuhan. They uphold and they respect, they honor these things more than they honor God or His words. Ya, sebagai contoh misalnya kebiasaan-kebiasaan umum di luar di masyarakat ataupun di dalam pergaulan. So all these things that they perform in front of the society. Misalnya soal mengampuni. For example, to forgive. Di masyarakat itu di kebiasaan-kebiasaan umum dikatakan, oh kalau mau mengampuni cukup sampai 3 kali. 1 kali saya maafkan, 2 kali saya tetap maafkan, 3 kali stop cukup. Maybe the society says that, oh, it is truly enough to just forgive 3 times, up to 3 times. I will forgive the first time, I will forgive the second time, then I will stop at the 3rd time. Sehingga mereka cukup 3 kali, kalau 4 kali mereka sudah tidak mau mengampuni lagi. And they don't want to keep going, they want to stop forgiving at the 4th Padahal attempt. firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengampuni apa? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Terus menerus senantiasa tidak ada batasnya. While the word of God mentioned that we need to forgive 7 times, 70 times 7, it means that repeatedly over and over we need to forgive. Nah, bangsa Yahudi waktu itu memperlakukan seperti itu. Mereka lebih mengutamakan adat istiadat daripada melakukan firman Tuhan. Makanya firman katakan, percuma engkau beribadah, engkau dalam munafik, Tuhan bilang. Now the Jewish people at that time, they performed this, they uphold tradition more
more than the word of God, and that's why God says that they are hypocrites. Ada juga kebiasaan umum di luar di masyarakat katakan bahwa berdusta demi kebaikan itu boleh. And even the society allows you to lie for the sake of good. Misalnya ada orang yang mencari seseorang untuk membunuh dia, kemudian dia bersembunyi dalam rumah, maka tuan rumah bisa berdusta kepada yang mencari demi karena untuk keselamatan orang ini katanya, untuk kebaikan. Protect someone that someone try to find someone to kill them, and you would lie in order for you to protect that person. Atau misalnya ada seorang anak yang rumahnya kedatang debt collector karena bapaknya belum bayar utang, kemudian dia bertanya bapak ada di rumah, dia berusaha ada keluar tidak ada bapak di rumah, padahal bapaknya ada di dalam kamar. Oh, even the child tried to protect the father from the debt collector who came to the house of like, oh, is your dad home? No, he's not home. Karena mereka pikir apa berdusta demi kebaikan itu benar katanya. Because they thought that to lie and for the sake of good, that is the right thing to do. Firman Tuhan katakan dusta adalah tetap dusta, dosa adalah tetap dosa. Tidak ada dosa putih, tidak ada dosa hitam, tidak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa tetap sama di hadapan Tuhan adalah pelanggaran hukum Tuhan. There is no such things as white sin or black sin or small sin, big sin. Sin is still sin. So lies is one of them. Ada orang di dalam bisnis mengatakan, oh kalau sekali-sekali tidak berdosanya nak mau cuan, nak mau untung katanya. Even people in business, they need to lie, once in a while to produce money. Kalau berdagang menjual, misalnya ada orang menawar barang yang dijualnya ditawar, maka dia kata, aduh kita kasih yang serugi kalau begitu, jangan terlalu murah, batas serugi kita, padahal untungnya masih banyak. They will try so hard to manipulate and say, oh no, we need to do this because we need to produce more money. Aduh jangan tawar begitu, tambahlah kasih naik serugi kita kadang kasih itu, padahal masih untung banyak. Don't do that, but do this instead, while producing a lot of money still. Makanya ada pengusaha-pengusaha katakan, kalau engkau berbisnis, kalau engkau tetap lurus-lurus, engkau jujur-jujur, engkau nyandakmu kaya, engkau tidak akan sukses katanya. Harus dong sekali-sekali juga dusta, harus sekali-sekali supaya untung katanya. And therefore, there's so many businessmen who teach that you cannot just go smoothly, you cannot just go to a straight line. You need to kind of like lies here and there, manipulate here and there. Nah saudara, itu adalah cara-cara duniawi, cara-cara adat istiadat, cara-cara kebiasaan umum di luar yang itu tidak boleh kita lakukan kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Now that is kind of worldly, it's not godly advice, and it prevent us from being truly worship the Lord. Karena Tuhan katakan itu adalah percuma engkau beribadah kalau masih hidup seperti itu. And God says that everything is done is meaningless. Dan selanjutnya di ayat ini dikatakan bahwa kita harus beribadah dengan hati, saudaraku. And also this verse speaks of how we worship with the heart. Bangsa Israel katakan hanya memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Dikatakan. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Maka Tuhan katakan percuma kau beribadah. It's meaningless that you worship. Itu juga di dalam gereja gitu. Kita harus kalau memuji Tuhan harus memuji dengan sepenuh hati. Same thing at church. When you worship, when you sing praises and worship, you jangan hanya need to do it with wholeheartedly. Saja atau kita suaranya nyaring merdu tapi tidak dengan hati. It's meaningless if you have a good voice, but you do not worship from the heart. Hati-hati banyak ibu-ibu, saudaraku. Ya saya nggak mau katakan di sini, di Manado banyak, di sini saya belum temukan. Be careful. There are so many women. Well, I don't want to say here, but in Manado I found it. Di sana saudara lagi ibadah, tapi pikirannya nggak ada di tempat ibadah, pikirannya ada di rumah. Aduh, kita dah lupa cabut tuh serikas tuh tadi. Oh, kita belum kasih mati tuh konfor tadi. Atau aduh, kita punya dompet di kamar lupa kunci. Aduh, yang tua nanti mau lihat lagi. All these women, maybe their body is here, but their minds are elsewhere. But their minds are at home. Oh, did I unplug that iron? Or did I do that? Did I lock my door? Akhirnya dia tidak lagi dengan hati dia memuji menyembah Tuhan. Pikirannya sudah tidak sepenuh hati terfokus kepada Tuhan dan mendengar firman Tuhan. And they fail to worship the Lord with all their hearts and no longer direct their hearts to God. Karena pikirannya sudah ada di rumah, pikirannya sudah ada di luar, sehingga kalau pendeta khotbah agak panjang dia mulai bosan, nggak betah lagi. Waduh ini pendeta kok lama banget aminnya. Because their minds are wandering elsewhere and they got restless whenever the preacher is taking too long. Nah saudara, itu kalau
kita tidak beribadah dengan hati, dengan sepenuh hati. And that's what happened when we fail to worship. Tapi kalau kita beribadah dengan hati, dengan sepenuh hati kita memuji Tuhan, maka juga ketika puji-pujian mengangkat angkat tangan, maka kita kan harus angkat tangan, saudaraku. But if we worship with all our hearts, when the worship leader says that, let's lift up our hands, then we will surely Maka kalau lift ada our pujian hands. mengatakan ku melompat, Tuhan harus melompat, saudaraku. Now when it's time to jump, we all jump. Karena itu kita dengan sepenuh hati. Karena kalau pujian mengatakan ku angkat tangan dan kau mengatakan ku angkat tangan tapi tidak mengangkat tangan, itu berarti tidak sepenuh hati. Malah itu saudara sedang berdusta kepada Tuhan. But if you said that you lift up your hands, but you do not sing it with all your heart, you are just lying to God also. Ya, saudara, Allah melihat hati kita, saudara. God sees our hearts. Allah tidak hanya melihat merdunya suara kita, nyaringnya suara kita. Allah melihat hati kita ketika kita menyembah Dia, ketika kita memuji Dia. Allah melihat hati kita apakah sungguh-sungguh atau hanya saudara tidak sungguh-sungguh atau hanya sekedar, tapi hati ada di luar. God sees our hearts, whether we wholeheartedly worship Him or not, because He doesn't care about how good our voice is or how loud we sing praises. Jadi saudara, kalau kita mau beribadah yang berkenan, mari kita beribadah di dalam kebaktian. Kita memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sepenuh hati, dengan fokus kepada Tuhan. Dan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak boleh kita kompromi. Tidak boleh kita seperti mengikuti adat istiadat atau kebiasaan umum di luar, kebiasaan duniawi. So I want to encourage you, let's worship God wholeheartedly and do not compromise with the things of this world, what the world has to offer. Baik di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, di dalam pergaulanmu, di dalam studimu, saudara tidak boleh adat istiadat sistem dunia, kebiasaan dunia itu lebih diutamakan, lebih dihormati dan firman Tuhan tidak diberlakukan. Whether in your business, whether in your study, whether in your friendship, please do not uphold this tradition, this worldly advice more than the word of God. Kalau kita melakukan seperti itu, maka kita sedang beribadah yang berkenan kepada Tuhan. If we wholeheartedly follow God, if we wholeheartedly serve Him, we are doing and we are pleasing Him with our worship. Yang kedua, Alkitab mengatakan selain ibadah yang percuma, Alkitab juga mengatakan ada ibadah yang sia-sia, saudaraku. And worship, it says their worship is farce and their worship is meaningless. It's not useful. Percuma dan sia-sia ini sama, saudara-bersaudara, adik kakak mereka itu. Percuma dan sia-sia. So useless and meaningless is the same thing. They're brothers. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 26. Now turn to James 1 verse 26. Yakobus 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. If you claim to be religious but do not control your tongue, you are fooling yourself and your religion is worthless. Saudara, di sini Alkitab mengatakan bahwa ibadah itu akan menjadi sia-sia apabila ada seseorang yang tidak bisa mengekang lidahnya. It says your religion or your worship is worthless when you cannot control your tongue. Nah, itu penting sekali untuk kita mengekang lidah kita ini. Therefore, it is important for us to bridle, to control our tongue. Saudara, saya jujur, saya juga sedang belajar soal mengekang lidah ini, saudaraku. To be honest, I am actually also learning to do this, Saya to juga sedang control mengalami my proses tongue. untuk mengekang lidah ini, saudara, saya jujur. I am also going through this process to control my tongue. Karena saudaraku, dikatakan lidah ini buas, artinya kalau di dalam aku tidak bisa ada seorang manusia pun dapat menguasainya. Because the tongue needs to be tamed. This tongue is untamed. It's Hanya wild. selain Roh Kudus bisa menguasainya, And saudara. it's the Holy Spirit that can only tame our tongue. Ada pepatah mengatakan bahwa karena mulut badan binasa. There's a saying that says because of the spoken words, the body will destroy. Ada lagu, kalau kita yang sudah 50 tahun ke atas atau ya 40 tahun ke atas pasti tahu lagunya Titik Sandora.
If you are 50 and above, you would know this song from Titik Katakan Sakura memang from lidah tak Indonesia. bertulang, tak terbatas kata-katanya. This tongue, it does not have bones, so it's limited. Jadi lidah ini adalah remblong, saudaraku. So this tongue, you cannot control it. It's like a loose, it's like a brakeless. Kalau tidak ada Roh Kudus yang menguasai, maka lidahnya akan blong terus, saudara akan berucap. If you don't have the Holy Spirit to control it, then you will, keep going without a break. Jadi saudara, kita harus bekerja dan mengandalkan Roh Kudus untuk terus mengekang lidah kita, memampukan kita untuk bisa menguasai lidah kita. So we need to work hard and to allow the Holy Spirit to be able to control it. Karena supaya kita tidak sia-sia ibadah kita kepada So that Tuhan. our worship will not be worthless. Ada banyak orang Manado di sana, baru ketemu jumpa orang langsung memaki, saudaraku. There's so many people in Manado that whenever they see someone, they would just curse right away. Salamnya bukan shalom, tapi memakai salamnya, saudaraku. It's not going, they don't speak the word shalom, but they speak cursing word. Ada orang kalau salah buat, Tuhan yang dia salahkan. Oh Tuhan. And people would blame God for something that they did wrong. Padahal Tuhan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. That while you cannot speak the word Apa-apa, of the name of God in vain. Apa-apa, oh Tuhan. Sampai akhirnya dipermoi, oh Tuhai, oh Tuhai. And you will say, oh God, and they made a slang out of Itu that. banyak wanita-wanita di Manado. Tapi saya lihat kalau sudah di Amerika berubah. That's all I see in Manado, but here it's all changed. Karena saya belum ketemu. Because I have not met one yet. Jadi saudara, kita harus mengekang lidah kita So we supaya need to ibadah kita tidak control sia-sia. our tongue so that our worship will not be worthless. Karena hati-hati dengan mulut kita, lidah kita ini. So be careful with what you say, with what your lip, your Firman Tuhan mouth. kata hidup dan mati dikuasai lidah. Because the word of God also says that life and death are in the Hidupmu power dan of the dikuasai tongue. lidahmu. Life and death are in the power of your tongue. Nah saudara, saya teringat ada satu ilustrasi cerita dari Israel, saudara. And I remember of this story of illustration from Israel. Di Israel ada seekor unta yang pandai, saudara. There's this smart camel. Dia hanya perlu 2 kata saja untuk mengendalikan unta ini, yaitu berkata amin dan syukur. And this camel can only be driven, can only command these 2 words, amen and give thanks. Jadi kalau mau naik unta ini, kalau mau suruh dia berjalan, katakan syukur. Syukur dia akan berjalan. So when we say give thanks or thank you and give thanks, this camel will go on, Tapi will kalau untuk move, mau will walk. berhentikan, mau stop unta ini, cuma katakan amin. Amin, maka dia akan berhenti. If saudara. you want to stop this camel, you will have to say amen and the camel will Nah, stop. unta ini pandai. Nah, ada seorang turis datang ke Israel. Now this tourist came to Israel. Ya saya katakan juga orang Manado turisnya. Let's just say that this tourist is from Manado. Mungkin nanti berikut orang Medan. Maybe the next will be from Medan. Nah, tour guide memberi contoh kepada dia. And Tour the guide, tour kalau guide kamu gave naik unta ini, cukup katakan instruction. syukur, maka unta ini akan berjalan. Kalau mau berhentikan, maka bilang amin. So if you want this camel to walk, you need to command him to say, give thanks or thank you. If you want to stop it, you say amen. Ya, nah tahu juga orang Manado kan? And you know Manadonis? Cukup sekali bilang, oh iya sudah tahu. Oh sudah yeah, tahu. yeah, Memang I paling understand. tahu. I know what to do. Banyak yang ketawa ini sudah alami ya. Jadi naiklah turis ini di unta itu. So Nah, that the dikatakan, tourist ride on hop syukur. on the camel and he said, give syukur, thanks. maka unta ini berjalan. Dia katakan dia ingin lebih cepat lagi, katakan syukur. Unta ini And lebih then cepat begin lagi. to give thanks, Lebih and cepat give lagi. thanks, and then the camel walk faster and Dan ini di faster. padang gurun. Dia katakan lagi syukur, unta ini berjalan. Wah, udah enak, dia asik dia naik Oh, unta. he is riding the camel nicely at the desert. Syukur, dia tuh syukur. Tanpa dia tahu unta ini sedang menuju ke tebing, saudaraku. And without realizing that this camel is nearing the cliff. Dia asik menikmati, lihat kiri kanan. Nah, dia kata sudah menuju ke tebing ini unta ini, saudara. He is enjoying the view, he's enjoying the ride without realizing he's going Dia towards masih bilang syukur, unta ini lebih danger. cepat lagi, syukur, lebih cepat nih unta ini. He keeps saying, give thanks, oh thank you. And then the Akhirnya dia camel kaget, keep moving. dia kaget tinggal 3 langkah lagi sudah tebing, dia baru lihat, dia sadar, tinggal 3 langkah. And then
3 more steps as the end of the cliff. That is the danger lies ahead. Dia coba tarik-tarik, dia sudah lupa, dia tarik-tarik talinya, untanya tidak bisa berhenti. Karena He unta tidak boleh tries so berhenti hard dengan to tarik. pull the rope, and this camel does not stop. Won't Harus stop. sebut amin baru berhenti. Dia lupa He aminnya. forgot that he has to say amen in order for him to stop. Akhirnya tinggal satu langkah lagi di tebing, baru dia ingat saudaraku. Dia bilang amin, persis di tebing. Pinggir tebing unta itu berhenti And saudaraku. finally he remembered at the very last steps before he reached the cliff. He said, amen. And then the camel stopped. Dan saking senangnya dia saudaraku. Di tebing, di pinggir tebing. Lalu dia berteriak, syukur. Maka lompatlah unta itu ke tebing And because saudaraku. he was so relieved that the camel stopped, he finally said, thank you. And then the camel kept going. Lompatlah, kan dikatakan syukur saudaraku. Because he said, thank you. Nah saudara, kadangkala gitu, Many kita times. mengatakan sesuatu, kita harus hati-hati pada konteksnya, di mana kita berada dan apa yang harus kita We lakukan. need to be careful in Harus saying the menjaga right lidah kita, harus things. menjaga mulut kita, saudaraku. We need to be able to control salah ngomong, our salah lips, bicara, control bisa our tongue. Mencelakakan kita. Because Kita it- salah menyebut, salah bisa mencelakakan kita If seperti we say the wrong thing, it can bring us Itu to sebenarnya. danger. If we say the right thing, it can bring us to safety. cerita selanjutnya. Saya sudah nggak tahu dia hidup atau mati, saya nggak tahu. Ceritanya cuma sampai situ. So don't make me Saya nggak tahu dia continue masih the hidup story. atau I don't know mati, whether that person dies or live. I don't know. Tapi saudara, ini adalah pelajaran untuk kita, But harus this is the mengekang lesson lidah for kita. us to control our tongue. Karena kalau tidak mengekang lidah, maka kita akan sia-sia ibadah kita kepada Tuhan. Because if we do not control our tongue, our worship is worthless. Yang ketiga, saudara, mari kita lihat Alkitab katakan ibadah yang tidak sejati, ibadah yang percuma. Mari lihat 2 Timotius pasal 3. Now go to 2 Timothy verse 3, 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. verse 5. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. 2 Timothy 3 verse 5. Demikian firman Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Firman Tuhan katakan ada orang-orang yang harus kita jauhi. Saudaraku. It turns out that we need to stay away from a certain amount of certain people Karena ibadah mereka tidak benar. because they're godless. Yaitu apa cara ibadah mereka? Ibadah mereka itu memungkiri kekuatan dan kuasa Allah. Because they reject the power that could make them godly. Dan karena secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Allah. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Ini adalah ibadah-ibadah yang lahiriah, saudara, ibadah-ibadah yang tidak mengandalkan Roh Kudus, tidak memberikan pimpinan Roh Kudus di dalam ibadah itu. This is the kind of worship that do not rely on the power of the Holy Spirit. Ibadah-ibadah yang hanya liturgi tok saja dan tradisi saja. This is just a mere religious performance or tradition. Ibadah-ibadah yang tidak membebaskan Roh Kudus bekerja, Tuhan bekerja di dalam ibadah itu. The kind of worship that does not allow the Holy Spirit to work in that service. Ibadah yang tidak didoakan sebelumnya untuk supaya ada lawatan Tuhan, supaya ada urapan Tuhan, supaya ada kehendak Tuhan yang dinyatakan. The kind of worship that we did not intercede about before so that the Holy Ibadah Spirit yang hanya can jadi flow. kebiasaan tradisi aja, setiap hari Minggu berjalan dan dengan sudah ada liturgi yang tertulis. It's just a mere tradition week after week, Sunday after Sunday. Saudara, hati-hati Be dengan careful ibadah-ibadah yang seperti ini. with this kind of worship. Saudara, kita jangan ada di dalam ibadah-ibadah seperti ini, saudara. So make sure we are not involved in Karena this kind firman of Tuhan worship. katakan jauhilah mereka itu, bukan Because saya yang the sudah word firman of katakan God, jauhilah. not me Artinya who said to jauhilah stay ibadah yang away. seperti itu. Stay Jauhilah away. ibadah yang seperti itu. Stay away from people. Jangan ada di dalam ibadah seperti itu. Do not take part. Ibadah-ibadah yang tidak mengandalkan Roh Kudus, tidak mengandalkan kuasa Allah. The kind of worship that do not allow the Holy Spirit to take over. Ini adalah ibadah yang tidak sejati. Because Ibadah this yang is tidak berkenan The kepada kind Tuhan. of worship that is not pleasing the Lord. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Now, beloved, kita sudah melihat sendiri dengan jelas firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa ada ibadah yang percuma, ada ibadah yang sia-sia,
ada ibadah yang memungkiri kekuatan Allah. Now we have seen the word of God. There is a kind of worship that is worthless, that is meaningless, that is useless, and also that is powerless. Nah, saudara, mari sekarang kita akan melihat, saudaraku, Now we will see seperti apa ibadah yang sejati itu. what kind of worship that is the true worship. Tadi kita sudah melihat ibadah yang tidak sejati, ibadah yang tidak murni, yang tidak berkenan. Sekarang mari saudara, Alkitab katakan ibadah yang sejati itu seperti apa. Mari kita baca Roma 12 ayat 1. Now turn to Romans 12 verse 1. We will see the kind of worship that God's talked about here. Roma pasal 12 ayat 1. Romans 12 verse 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Allahku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. So dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Dengan jelas di sini Alkitab menuliskan bahwa seperti apa ibadah yang sejati, yaitu berhubungan dengan cara hidup kita, yaitu mempersembahkan hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. To offer our bodies, to offer our life as a sacrifice, a living and holy sacrifice. This is the kind of true worship. Jadi ibadah itu berhubungan dengan penyerahan hidup kita. So it talks about our surrender. Ibadah itu berhubungan dengan persembahan hidup kita. Our offering of life. Kita harus persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. We need to offer our life as a living sacrifice. Kita harus mempersembahkan sebagai persembahan yang kudus. As a holy sacrifice. Kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. As a pleasing sacrifice. Jadi bukan hanya ibadah-ibadah yang secara tradisi, kebiasaan-kebiasaan hari Minggu kita datang ke gereja. So not just a mere traditions, week after week we come to church. Nah, saudara kasih Tuhan. Now beloved in Christ. Firman kata harus mempersembahkan persembahan yang hidup. The word of God says we need to offer up a living sacrifice. Ada banyak orang Kristen nanti sudah setengah hidup, setengah mati baru menyerahkan hidup mereka. There's so many Christians who are at the end of their life, they begin to surrender their whole life Nanti to God. sudah sekarat di rumah sakit baru panggil pendeta doakan penyerahan buat saya. When they're dying at the hospital, they would ask for a pastor to come and to pray for them. Nanti sudah bangkrut berkatakan mari doakan saya mau serahkan hidup saya kepada When Tuhan. they are in bankrupt, they ask for people, of a pastor to pray. Nanti baru habis diputus pacar kemarin baru mau serahkan hidup kepada When Tuhan. you are brokenhearted, when your boyfriend or girlfriend broke up with you, then you can ask for someone to pray for you. Nanti sudah mentok sana sini untuk mendapatkan pekerjaan tidak dapat baru mempersembahkan hidup kepada Tuhan. When you are stuck, you have not received the blessing or something that you pray for, then you sacrifice. Atau nanti sakitnya sudah bertahun-tahun belum sembuh-sembuh baru mau serahkan kepada Tuhan. And maybe you have endure sickness for so long and then you decided to offer your life to God. Masih syukur kalau masih bisa sempat serahkan. Tapi kalau belum sempat Tuhan sudah datang lebih dulu saudara, maka percuma dan menyesal. So you will regret if you have lost all this opportunity and chances in life. Menyesal bagi saudara yang mengatakan, oh tunggu nanti kalau sudah pensiun baru saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. And you said, oh I'll wait until I retire, then I will offer up my life to the Lord. Dia nggak tahu belum sempat pensiun Tuhan sudah datang lebih dulu. And you don't realize before you retired, God has already come again. Atau sebelum pensiun Tuhan sudah panggil lebih dulu dia pulang. And before you even retired, God has called you to be with Him. Ibadah itulah mempersembahkan hidup. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi artinya selagi kita masih hidup, selagi kita masih baik-baik, selagi kita masih sehat-sehat, selagi kita masih diberkati, selagi kita masih punya pekerjaan, selagi kita masih punya pacar, selagi kita masih punya hidup yang baik, persembahkanlah itu sebagai persembahan yang hidup. The word of God to Persembahkan offer hidupmu. a living sacrifice. So while we are still in good condition, good health, a good strength, we are still strong enough, we are still blessed, we need to surrender, we need to offer up our bodies to God. Memang
Jangan ikut seperti saya dulu, saya juga keliru dulu. Saya dulu nanti sudah parah baru serahkan hidup kepada Tuhan. Do not follow in my example because I used to do that back in the days. I waited until I was in dire need that I come to Saya God. dulu nanti usaha bisnis, kedua orang tua saya bangkrut, nanti saya sudah ditinggal pacar karena sudah tidak punya kendaraan, sudah tidak punya modal keuangan, baru saya bertobat, saudaraku. I repented when everything is gone, when the business was bankrupt, when my girlfriend left me, when I had nothing left. I turned to the Lord. Tapi syukur puji Tuhan waktu itu saya masih muda, saya masih 23 tahun. But at that time, thank God I was still young. I was still 23 years Jadi old. sampai sekarang saya masih sempat melayani Tuhan sebelum Tuhan datang. And God has given me this chances, this opportunity to serve Him. Untung saya tidak berpikir tunggu nanti saya pensiun baru saya menyerahkan kepada Tuhan. I thank God that I did not wait until I retired to serve the Lord. Tapi saya sudah mempersembahkan itu sebagai persembahan yang hidup pada Tuhan. But I want to offer up what's best to Him. Jadi saudara, mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup artinya selagi engkau masih hidup, masih baik-baik, jangan sudah setengah hidup setengah mati. Katakan sebagai persembahan yang hidup, yang masih hidup baik, masih hidup utuh, bukan setengah mati setengah hidup. So to offer up your living sacrifice, don't wait until you are, you don't have any more strength, but give the best. Give while you can. Dan yang kedua, persembahan yang kudus dikatakan. And also to sacrifice a holy Ya. sacrifice. Saudara, saya teringat ada satu ilustrasi lagi mengenai persembahan yang hidup, saudaraku. Now I remember of this another illustration regarding a living sacrifice. Ada ceritanya, ada seekor babi dan sapi yang pandai juga, saudaraku. And there's a pig and a cow that are smart. Dari tadi pandai terus saya punya ilustrasi ya. I keep saying Ini smart. babi dan sapi yang pandai. A Tadi pig and a smart cow. unta yang pandai. I mentioned about a smart camel. Ini supaya binatang kita harus lebih pandai dari binatang. Amin. I mentioned this so that it challenges us to become more smarter than all these animals. Katanya begini, pas ini sapi dan babi kandangnya itu bersebelahan. Saudaraku. So this pig is right next to this cow. Kemudian babi ini mengeluh kepada sapi. Babi mengeluh katakan, sapi, kamu asik banget ya. Kamu ini terkenal ya. Kamu punya gambar-gambar ada di mana-mana, ada di kaleng-kaleng susu, ada di supermarket. Kamu punya patung-patung sapi ada di mana-mana. Kok saya nggak ada ya, dikatakan. The pig complained and said to the cow, "Oh cow, you are so famous. Your faces are everywhere on these cans, on these things that people found in the supermarket. Your pictures are everywhere. But how come they don't have my picture?" Kalau di Indonesia kan kalau saya lihat susu Indomilk itu gambarnya sapi kan. Susu kaleng Indomilk itu gambarnya sapi jelas sekali, bagus sekali sapinya. Itu terkenal sapi itu memang dipajang di mana-mana. If you go to Indonesia, there's a lot of all this milk in a can that has a Memang picture of a cow. Jarang juga saya kalau pergi ke supermarket saya lihat ada gambar babi saudara di kaleng, nggak ada. And you will not find, pigs, a picture of a pig in a can. Babi mengeluh begitu, kenapa ya kamu lebih terkenal dari saya, kok saya tidak? So the pigs complain, why you are more famous than me? Lalu apa jawab sapi saudaraku? And what did the camel say? I mean the cow say? Sapi bilang begini, kamu sih babi, kamu ini hanya hidup tahu makan tidur, hanya mempersembahkan hidupmu lagi waktu kau mati. Because all you know is you sleep and you eat, and then you offer your bodies when you die. Kamu hanya tunggu sampai 7 bulan terus dipotong persembahkan dagingmu. Because you wait until it's time, the best time to cut you off and to present you as Ya, kecuali as a kalau meal. babi guling, babi putar ya 3 bulan sudah dipotong. Unless it's for a roast pig, you have to wait 3 months. Sapi bilang gitu, kamu sih beda dengan saya. Kamu seperti itu. That's who you are. You are different than me. Kamu nanti sudah mati baru persembahkan dagingmu, persembahkan tubuhmu. Bukan waktu masih hidup. You offer your bodies when you died. Not unlike me. I offer my body when I was already still alive. Sapi bilang,
Saya lihat, saya waktu masih hidup, saya susu saya sudah diperas-peras, sudah diberikan susu saya waktu saya masih hidup, saudara. Saya sudah berikan kepada orang-orang, menyiapkan orang-orang, susu saya sudah diambil waktu saya masih hidup. Sampai saya mati juga saya persembahkan tubuh saya, daging saya dimakan. When I was still alive, this is what the cow says. People can enjoy my milk that I produce. So I already offer up my bodies while I was still alive. And when I died, people can eat my meat. Jadi sudah lihat sini perbedaan sapi dan babi. Sapi selagi dia masih hidup, dia sudah persembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Now this is the difference between the pig and the cow. The cow can have already offered up what he can while he's still alive. Ya, mari kita ambil contoh seperti kedua hewan ini, saudaraku. Let's take the example. Let's draw an example from these two animals. Ya, jadi jangan seperti. Don't be like. Nah, kedengaran nih, coba 2 orang bilang. Jangan I seperti. cannot hear you. Oh. Don't be like. Tapi jangan itu memaki ya, seperti Don't babi. wait until you die. Jadi jadilah seperti sapi, So be mempersembahkan like the hidupnya. cows. Kalau kita seperti itulah yang Tuhan berkenan, kita persembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. We can offer up our bodies as a living sacrifice, a Masih pleasing hidup kita sacrifice. sudah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. We can offer up souls. We can bring up souls to the Lord while we're still alive. Masih hidup kita sudah memenangkan jiwa-jiwa. We can win all these souls while we're still alive. Masih hidup kita sudah bisa menjadi berkat. We can be blessings to many people. Masih hidup ya kita sudah memberikan contoh yang baik kepada teman-teman kita dahulu waktu seperti kita dulu. We have set a good example to the people. Maka itu adalah ibadahmu yang sejati kepada Tuhan. And that is your true worship. Yang kedua, Number apa? 2, Persembahan yang kudus. offer a holy Pertama sacrifice. yang hidup, kedua yang kudus. Saudaraku. A living and then a holy sacrifice. Ada banyak orang yang mengatakan, wah susah Pak Pendeta kalau masih di dunia, kok mau hidup kudus. And people complain, oh pastor, it's so hard to live a holy life. Apalagi tinggal di Amerika yang begitu free, masa bisa hidup kudus. Especially living here in America, living a free life. It's so hard. Saudara, ini adalah pendapat-pendapat yang salah, saudaraku. Once again, this is our worldly. Selagi kita masih di dunia, advice. kita bisa hidup kudus, saudaraku. While we are living on this earth, we need to live a holy life. Ada orang berkata, wah kita kan masih di dunia, masa kita bisa kudus kecuali kita sudah tinggal di hutan sendiri di dalam gua katanya. Kalau namanya dunia kita harus jadi seperti duniawi. Ini pendapat yang salah. It is impossible to live a holy life while we're still on this earth, and unless we live alone Tapi in kita the bisa woods. hidup kudus dimanapun kita berada, di lingkungan yang seburuk apapun, sejahat apapun, kita bisa hidup kudus di tengah-tengah lingkungan itu. We are able to live a holy life wherever God put us, wherever God places. Saya tidak menyombongkan diri, saudara, tapi kami, lingkungan kami di Manado itu, saudara, di Manado itu di daerah, kalau ada yang tahu Manado itu daerah Makeret itu penuh dengan lingkungan orang-orang mabok-mabok, saudara, di sekitar lingkungan kami. And there's this area in Manado called Makeret that lives full of drunkards. Samping rumah saya itu ada tempat nongkrong anak-anak muda, bahkan sudah orang tua lagi minum cap tikus, minum alkohol, saudaraku. And there's a lot of people who hangs around near my neighborhood who they will drink and they will get drunk. Walaupun seperti itu saya tidak terpengaruh sedikit pun dengan mereka. Walaupun mereka kenal dan mereka teman mereka. Bahkan mereka sudah menggoda dan membujuk dengan mengatakan, halo bos, mari mampir bos. Dengan mereka cara membujuk supaya saya ikut. Tapi gak pernah saya bisa ikut. And they try so hard to entice me and says, hello boss, come Bahkan ada join yang sudah us. tahu saya pendeta, halo Pak Pendeta, mari maaf Pak Pendeta kita minum. Pendeta boleh ikut dong sedikit, segelas aja Pendeta. And they kind of mock me when they knew that I'm a pastor and said that, oh pastor, just come and join us Tapi just for a little bit. Just saya drink tidak a little. pernah terpengaruh, saudara. But thanks be to Karena God, I was saya never moved. yakin saya bisa hidup kudus di tengah-tengah lingkungan tidak kudus bagaimanapun. Because I want to make a decision to live a holy life in the midst of this unholy people. Nah, saudara tahu ilustrasi ikan? You know the illustration of fish? Saudara tahu ikan yang hidup di air asin? You fish who live Hidup on the sudah salty water. berpuluh-puluh tahun atau bahkan beratus-ratus tahun hidup di air asin ikan. And this fish has lived many years in Coba salty kita fish. tangkap ikan itu, lalu terus kita rasa. Apakah rasa asin? And we catch that fish and we try to eat it. Do you feel, you can taste it?
the saltiness. Ikan walaupun sudah hidup beratus-ratus tahun di habitat, di lingkungan air asin, air bergaram asin. Tapi kalau kita tangkap waktu dia masih hidup, terus kita rasanya tidak asin, saudaraku. And it's not, the fish will not taste salty because so even though so many years they live in that habitat, it will not produce the saltiness. Dia tidak menjadi seperti air garam, saudaraku, seperti lingkungan hidupnya. It will not become what he live inside of. Tapi kapan dia jadi asin? Ketika dia sudah mati. But when that Ketika dia mati, kemudian dia sudah dibikin jadi ikan garam, ikan asin, nah jadi asin sekali dia, saudaraku. Fish is no longer live, and then the people will consume it, they will add salt. Bahkan dia nanti sudah mati, dia bisa menyombongkan diri lagi, dia bisa buka dada, saudaraku. And they can boast and be proud because Karena sudah jadi ikan asin. Split the breast because it become a salty fish. Mudah-mudahan bisa diterjemahkan. Tapi selagi dia masih hidup, tidak asin rasanya. But while the fish is still alive, the fish does not taste Walaupun salty. hidup di air asin. Even though they live in the salty water. Nah, demikian juga dengan kita, saudaraku. Same thing with us. Kalau rohani kita masih tetap hidup, saudaraku, kita tidak akan menjadi seperti duniawi, If saudaraku. we are still live a good spiritual life, we will not be like this world. Kecuali rohani kita sudah mati, seperti ikan sudah mati, maka kita akan jadi duniawi, saudaraku. Unless we are dead spiritually, then we will become like this world. Makanya kita harus terus menjaga kerohanian, kita harus tetap hidup terus bertumbuh hidup, maka kita tidak akan menjadi seperti dunia. Kita akan bisa kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus. We need to live a godly life. We need to have this spiritual life that needs to be awakened. Karena itu kita harus membangun kehidupan rohani kita terus. Therefore we need to build our spiritual life. Harus selalu giat baca firman Tuhan. We need to diligently read the word of God. Harus selalu rajin berdoa minta Roh Kudus pimpin dan sepanjang hari ini. Diligently ask Dan the Lord to setiap hari. lead us, to guide us every day. Supaya saya tetap hidup kudus, tidak kompromi dengan duniawi. So that I will live a holy life, I would not compromise to this Maka world. saudara, orang-orang akan melihat bahwa engkau bisa hidup kudus sekalipun di tempat yang tidak kudus. And people will be able to see that you're able to live a holy life in the midst of this ungodly people. Saudara, saya menceritakan pengalaman dulu waktu kami di YWAM, di Youth with a Mission. Mungkin Bu Gembala tahu kali YWAM. Kami ada pelayanan ke bar-bar, ke pub diskotik, saudara. And I want to share my testimony when we were serving at the YWAM Youth with the Mission. And we would go to pubs. Waktu itu saya di Bali, saudara. Saya people pelayanan Youth with the Mission Bali. And I was in Bali. I was with the Youth with the Mission in Sudah tahu Bali. kan Bali itu terkenal dengan surga duniawi, surga dunia, saudara. And you know Bali is well known as earthly heaven. Nightclub, diskotik, menjamur tuh luar biasa di sana, kehidupan free seksual luar biasa di sana. All these nightclubs, all these pubs are like everywhere, and people live in the free Tapi sex. kami di YWAM setiap minggu ada pelayanan masuk keluar bar diskotik untuk menginjili, memenangkan jiwa-jiwa yang ada di dalam. And we were in YWAM and we would go in and out of those pubs, Bahkan those kami ada nightclubs tim. to serve to the people. Kami ada tim yang bisa main gitar, yang jago main gitar. Kami masuk ke bar yang ada musik live. Kami minta izin untuk kami persembahkan pujian. And then we would Kami enter menyanyi into pujian a rohani di bar nightclub, itu. and we would have people, someone from our team would play guitar, and we would play worship music there. Dan itu program penginjilan kami di Bali. Dan saya selama 5 tahun ada di Bali dan pelayanan penginjilan. And that's what we've been doing for the 5 years in Bali, and I minister to these people in Bali. Dan kami tidak terpengaruh dengan kehidupan mereka. And we were not affected or influenced by Kami them. tidak menjadi tidak kudus seperti mereka. We did not become unholy. Kami tetap bisa hidup kudus terus. Kami tetap bisa menjaga kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan kudus. The team were all able to live in holiness. Jadi saudara, kita bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia ini. So it's possible we are able to live a holy life. Nah, saudara, ibadah yang sejati mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. So a true worship, the way to worship God is to offer up a living sacrifice, a holy sacrifice. Dan yang ketiga apa? And the third thing Yang berkenan. is the pleasing sacrifice. Berkenan, saudara. Jadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan So kepada Tuhan. offer up a living, holy,
and pleasing sacrifice. Berkenan itu seperti apa? Yaitu kita mau selalu bersedia melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. So in other words, we would always want to say or do what God is saying to us. Bukan hanya mau melakukan apa yang kita mau sendiri, apa yang kita inginkan sendiri, tapi mau melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, lalu itu kita lakukan, maka itu kita berkenan kepada Tuhan. Not only we want to do what we want, but we want to do what God wants us. Jadi ibadah yang sejati itu harus satu paket seperti ini, yaitu persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Dia satu paket, saudaraku. So it's all come in one package to offer up a living, holy, and pleasing sacrifice. Bukan hanya rajin setiap hari Minggu pergi ke gereja atau masuk keluar gereja saja, saudaraku. Not only you go to church every week, tapi dengan cara hidupmu sehari-hari, yaitu engkau sudah mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan dan selalu hidup kudus dan selalu berkenan, mau selalu melakukan kehendak dan keinginan Tuhan. but through your godly lifestyle, day after day, when offer up to Him a living, holy, and pleasing sacrifice. Maka itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada And Tuhan. that is the acceptable and true worship. Saudara, tidak kebetulan kita memulai awal tahun yang baru ini, saudaraku. It is not a coincidence that we start in this new year. Mari kita mulai menintrospeksi atau evaluasi kehidupan kita pada waktu tahun yang lalu dan tahun yang baru ini. Mungkin ada di antara kita mau bikin komitmen yang baru dengan Tuhan. Tuhan, saya mau sekarang hidup beribadah kepada Tuhan mulai saat ini dan sepanjang tahun ini. Let's begin to evaluate our life in the past. Maybe use this time to dedicate, to rededicate your life to the Lord. To say, Lord, I want to do more. I want to become more in you and with you. Saya mau persembahkan hidup saya sekarang sepenuhnya kepada Tuhan. 100%, bukannya 90% atau 99%. I want to offer up my whole entire life to you. Not only 90% or 99%, but 100%. Jangan orang cuma mengandalkan hidupnya hanya 50%, bahkan 90%, harus 100%. Maybe in the past you have presented or offer up 50%, but this time I want to encourage you to give up 100% to the Lord. 100%. Ada yang mengatakan, ya saya sudah persembahkan hidup saya, tapi ya mulut saya belum, dompet saya belum. Maybe you said, yes, I have offered up my life, but not my mouth, but not my wallet. Uang saya masih saya pakai untuk keinginan-keinginan duniawi. I still use my money to fulfill Untuk all kepuasan my hawa nafsu. desires, my passions, Berhura-hura, berpesta-pesta dengan teman-teman. to parties with my friends. Tapi ya saya sudah persembahkan hidup saya, sudah selalu ke gereja hari Minggu. But I always go to church every Saudara, Sunday. bukan seperti itu. Persembahkan that. hidupmu 100% hanya persembahan yang hidup kudus, harus kudus dan berkenan kepada Tuhan. You need to give 100%. You need to give a holy, living, and pleasing. Nah, saudara, kalau kita mempersembahkan hidup seperti itu, ada janji berkat Tuhan yang sungguh luar biasa buat kita, saudaraku. Kalau kita mempersembahkan hidup kita itu. Now, if you're willing to offer up this kind of sacrifice, Mari there is a promise of kita God's lihat blessings. berkat Tuhan yang luar biasa buat kita. And Keluaran pasal 23 ayat 25. Let's look up Exodus. This is the promise of God's blessings. Ya. Waktu saya sudah nggak berlebihan ya, atau sudah berlebihan, atau saya sebenarnya lagi semangat ini. Pas dingin-dingin bisa lebih lama lagi nih. Kalau I hope I still have time to share. I still have time to talk. Ya, Keluaran pasal 23 ayat 25. Exodus 23 verse 25. Ini berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. This is the amazing blessings of God that He would Ya, firman Tuhan have katakan for begini. us. Tetapi kamu harus beribadah. Kata harus adalah kata perintah, saudara. You Harus must. kata perintah. It says there's a word must. That means the Tuhan command. memerintahkan ya harus. It's a commandment. You Artinya must. kalau perintah itu ada konsekuensi, saudaraku. When there's a command, there's a consequences. Kalau melakukan ada akibatnya. If we do things, there's a consequences. Kalau tidak melakukan juga ada resikonya, ada juga akibatnya. And there's also a risk or consequences if Itu we adalah do not perintah. do it. Itu perintah. Nah, But kalau that's a kita command. melakukan, maka akibatnya apa? Berkat yang luar biasa kalau kita melakukannya. Now these are the blessings that God has for us.
kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Tuhan katakan, inilah berkat yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kita kalau kita beribadah kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan, You must serve only the Lord your God. If you do, now this will happen to you. Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. I will bless you with food and water. Ini berbicara kebutuhan primermu sehari-hari, kebutuhan makan minummu, kebutuhan perutmu, kebutuhan makan minum. Kau tidak akan kelaparan artinya kalau kau beribadah kepada Tuhan. It speaks of daily needs, that your needs in life. You will not lack any food. You will not lack Kedua anything. dikatakan, dan aku Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. And I will protect you from illness. Engkau akan diberikan kesehatan dan Tuhan akan menolong menyembuhkan jika engkau sakit. God will preserve you from being sick. God will preserve your health. God will keep you away from sickness. Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit. Sakit penyakit tidak akan mengakibatkan kematian bagimu, tapi sakit penyakit akan kemuliaan bagi Tuhan. Any sicknesses, any disease will not bring death to you. Kalau kita beribadah. Dan selanjutnya dikatakan ayat 26. Verse 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul, saudaraku. There will be no miscarriages or infertility in your land. Artinya wanita-wanita juga percaya kalau kau beribadah sungguh-sungguh tidak akan ada kemandulan, kau pasti akan memiliki keturunan. In other words, all these women, you need to hear this. When you serve God, worship God wholeheartedly, there will be no infertilities among you. Dan ini juga berbicara secara rohani adalah mengenai kegagalan dan usaha bisnis pekerjaan. Kalau kau beribadah sungguh-sungguh tidak akan ada kegagalan dan bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Engkau pasti selalu mendapatkan pekerjaan. It also speaks of failures. Maybe you're doing an opening of a business. There will be no failures or bankruptcy in your business. Jadi kalau engkau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau engkau mengalami menerima laid off baru-baru, pasti yakin kau akan diterima lagi dalam pekerjaan nanti. Maybe you just lost your job, you just laid off from work. Jangan kau berpikir sudah laid off, oh sudah habis hidup saya ini. Tapi kalau engkau beribadah sungguh-sungguh, Tuhan akan sediakan pekerjaan yang baik lagi bagimu. But if you worship the Lord wholeheartedly, God will give you a better job. Dan kemudian dikatakan Tuhan akan menggenapkan tahun umurmu. And I will give you long, Artinya full ada lives. umur panjang bagimu. It means you Tuhan will berikan have a umur yang long panjang. life. Dia akan genapkan umur kita, saudaraku. He will give you such a long and productive life. Saudara, bukankah ini berkat yang paling besar, yang paling kita butuhkan hidup di dunia ini? Isn't this the most powerful blessings that we need in life? Semua kita membutuhkan makanan dan minuman untuk makan hidup sehari-hari. Kalau tidak makan akan mati. All of us would need food and water in order for us to survive. Ada istilah katakan, oh saya mau bekerja untuk mencari sesuap nasi. People said that I will work Bekerja untuk cari sesuap nasi. for Untuk just makan, a artinya handful dia amount bekerja of untuk rice. makan supaya makan. Saudara. In other words, that saying says that I work to eat. So Iya, tapi ada yang tambahkan, iya sesuap nasi dan segenggam berlian katanya. Artinya sangat membutuhkan makan minum setiap orang, maka dia bekerja untuk bisa makan. Nah, Tuhan sediakan dikatakan sini kalau kita beribadah kepada Tuhan. And God will provide when we serve Him only. Dan kemudian orang sangat butuh kesehatan, apalagi tinggal di Amerika, saudara. Waduh, kesehatan itu mahal sekali. I know that health is so pricey, especially here living in America. It's so costly. Bukan saya membandingkan, saudara. Kalau di Manado atau Indonesia ada BPJS, syukur, saudaraku. Cuma ditanggung oleh BPJS. Tapi di Amerika sungguh luar biasa kesehatannya. And it's amazing now that I live here in America compared to the one in Indonesia. Ya, ini kesaksian saya alami, saudaraku. Saya waktu November, Oktober, waktu gugur, musim gugur, saya membantu ipar saya bersih-bersihkan daun-daun yang beruntuhan, angkat rumput, kemudian saya tahu ada binatang yang gigit di belakang saya dan jadi bengkak, saudaraku, dan beranak, saudaraku. And I experienced this when during the last fall season, I was helping raking the leaves, and I got bitten by a tick. Dan saya kaget waktu adik saya bawa ke dokter untuk, waduh luar biasa, cuma dikeluarin anak itu aja, saudaraku.
Biayanya hampir $500, saudaraku. And my sister brought me to the doctor, Saya and bilang the di doctor Indonesia treated sudah me. 8 juta lebih itu, And it's saudaraku. like it costs $500 just for the doctor to take away. Sudah 8 juta lebih, waduh. The Saya bilang di boss, Indonesia to take care of the boss. It's sudah like- operasi besar itu ongkosnya, saudaraku. But Ini back saya cuma in Indonesia, that amount of money is needed for a big ini cuma surgery dikeluarin nananya karena akibat benar tenggi jadi bengkak merah, saudaraku. because of the swollen that I got from the tick bite. It requires me to pay $500. Begitu juga perbaiki gigi saya. Waduh, katanya kalau Also- diganti sebagai palsu. Itu ribuan dolar. Waduh, saudara. Thousands of dollars needed to Saya replace bilang- my teeth, my Saya bilang broken mendingan teeth. saya pulang Manado, pi berobat di sana aja. And I saudara. said, I'm just going to wait until I go back to Manado and I'll just fix my teeth there. Artinya saudaraku, saya katakan sini, kesehatan di Amerika sangat mahal, sangat luar biasa. Nah saudara, kalau saudara beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, ibadah saja, jangan khawatir tentang kesehatanmu. Tuhan tidak akan mengizinkan engkau mengeluarkan ribuan-ribuan dolar untuk bayar dokter dan rumah sakit. So in Saudaraku. other words, God will not allow you to spend all this money in order to maintain your health. God will preserve your health if you serve and worship Him only. Karena Tuhan akan menjauhkan dari tengahmu sakit penyakit, dikatakan. It says that God will protect you from illnesses. Dan selanjutnya Tuhan akan tidak membiarkan kau keguguran, kemandulan atau kegagalan dalam hidupmu. There will be no miscarriages. There Dan will be no Dia infertility. akan berikan umur yang panjang. God bagimu. will give you a long life. Saudara, ini adalah berkat Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan. Kalau kita beribadah yang sejati kepada Tuhan. Jadi saya ulangi, ibadah yang sejati adalah berhubungan dengan cara hidup kita. And this is Olah the hidup. blessings that God has promised to give to us Ibadah when yang- we serve Him only. Ibadah yang sejati bukannya 2 jam di dalam gereja. Ini adalah salah satu ibadah kebaktian kepada Tuhan. Tapi ibadah yang sejati itu lebih daripada ini. Yaitu hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Supaya persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. And once again, this is not only 2 hours sitting here in church, but this is only a part of worship. But we need to offer up a living, holy, and pleasing sacrifice Ya, to the Lord. marilah kita izinkan Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Let's allow the Holy Spirit to speak Adakah more to hal-hal us. yang masih Tuhan menghalangi saudara untuk mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan? Mari izinkan Roh Kudus berbicara dan persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan saat ini. Allow the Holy Spirit to speak to you. If there's anything missing in your life that you need to ask God of, Izinkan this Roh is Kudus the mengkoreksi. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaanmu yang tidak memperlakukan firman Tuhan, tapi kebiasaan-kebiasaanmu yang membuat engkau tidak kudus di hadapan Tuhan atau tidak berkenan kepada Tuhan. Allow the Holy Spirit to examine you, to examine your life, to tell you what you are missing. Mungkin ada kompromi-kompromi yang engkau percaya seperti pendapat dunia bahwa itu benar, padahal di hadapan Tuhan itu tidak benar. Maybe you have compromised in the past with the things of this world that is against of the advice of the Holy Spirit. Marilah kita mulai berubah hidup kita saat ini. Let's begin to change our lives. Marilah kita mulai adakan komitmen yang baru dengan Tuhan saat ini. Let's renew a commitment to the Lord Untuk hidup di tahun 2025 ini mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus, to live berkenan kepada a Tuhan. holy and godly life before the Lord, Supaya kita diberkati Tuhan. so that Dan we itulah yang will Tuhan- receive Tuhan all these kehendaki. blessings from the Lord. Saya tim musik